Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Lanjutan kitab Risalatul Li'anah, Risalatul Mu'anah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wad-dhulma fa innahu dhulmatun yawmal qiyamah wa la siyama dhulmal ibad. Wa iyyaka, waspadai olehmu wahai saudaraku, wadzulma, akan kezaliman. Waspadai olehmu akan kezaliman, tinggalkan kezaliman. Fa innahu dzulmatun yaumal qiyamah, karena bahwa sungguh kezaliman itu kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita banyak menzalimi orang di dunia, maka akan gelap di akhirat. Wala siyama dzulmal ibad, fa innahu dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah. Wala siyama dzulmal ibad, lebih-lebih lagi menzalimi hamba-hamba Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya menzalimi hamba Allah itu dzulmul ladzi, kezaliman la yatrukuhu Allah, yang tidak akan membiarkan akannya oleh Allah. Jadi menzalimi hamba-hamba Allah yang lain, menyakitinya, mengambil hartanya, mengganggu kehormatannya dan seterusnya, itu satu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Artinya tidak akan dihapus oleh Allah. Akan ada tuntutan pada hari akhirat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin katsirah. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku. Muflis itu orang yang miskin, orang yang bangkrut. Innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, itu mayyati yaumal qiyamah, itu orang-orang yang datang ia pada hari kiamat, bihasanatin katsirah, dengan membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa ya'ti, dan datang ia, waqad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza, dan sungguh telah memukul ia akan si ini, wa syatama hadza, telah mencela ia akan si ini, wa akhadha mala hadza, telah mengambil ia akan harta si ini. Sesungguhnya orang yang paling miskin dari umatku yaitu orang-orang yang datang ia pada hari kiamat bihasanatin katsirah, dengan membawa kebaikan yang besar. Wa ya'ti, dan datang ia padahal qad daraba, sungguh telah memukul ia waktu di dunia akan si ini, wa syatama hadza, telah mencela ia akan si ini, wa akhadha mala hadza, dan telah mengambil ia akan harta si ini. Fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka mengambil oleh si ini dari kebaikan-kebaikannya, wa hadza, dan oleh si ini daripada kebaikan-kebaikannya. Seorang hamba Allah meninggal pada hari kiamat, datang membawa banyak kebaikan. Namun sebelumnya di dunia dia telah pernah memukul si ini, membunuh si ini, mencela orang ini, mengambil harta orang lain. Maka orang itu semuanya fayakhudhu hadza min hasanatihi, mengambil oleh si ini. Semua orang itu datang mengambil kebaikannya. Si fulan datang mengambil kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu ukhudha min sayyi'atihim faturihat ala sayyi'atih. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila telah habislah oleh segala kebaikan-kebaikannya, ukhidha, niscaya diambil, min sayyi'atihim, daripada keburukan-keburukan mereka, faturihat, maka dilemparkan akan dianya keburukan, ala sayyi'atihi, di atas keburukannya. Semua orang mengambil kebaikannya, habis sudah kebaikannya. Ketika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang lain tadi ditaruh, dikumpulkan atas dosa-dosa dia, sehingga yang dia punya cuma dosa. Summa yuqdhafu bihi finnar, summa yuqdhafu, kemudian dilempar akan dia dengannya, yuqdhafu bihi, kemudian dilempar dengannya, finnari, dalam neraka. Kemudian masuklah neraka karena cuma punya keburukan, tidak ada lagi punya kebaikan. Jadi di akhirat nanti membalas kesalahan yang sudah kita lakukan terhadap orang lain, gak ada cara lain melainkan dengan kebaikan yang kita miliki. Habis sudah kebaikan. Fa in waqa'ta fi dhulmi ahadin fabadir bil khuruji minhu bitamkini minal qasas inka minal madhalimin nafsiyah. Fa in waqa'ta fi dhulmi ahadin, maka jika engkau terjatuh ke dalam mendalimi seseorang, fabadir, maka segera olehmu, bil khuruji minhu, dengan keluar darinya kezaliman, bitamkin minal qasas, dengan memungkinkan diri, membiarkan diri, menyerahkan diri, minal qasas,
daripada dikisas, ingkana jika ada ianya kezaliman itu minal madzalimin nafsiyah, daripada kezaliman jiwa. Bila kita telah terlanjur menzalimi seseorang, segera harus keluar. Sebelum kita meninggal, hendaklah kita keluar dari kezaliman itu. Kita kembalikan kezaliman. Bitamkin, dengan cara membiarkan diri kita dikisas. Bila kezaliman itu kezaliman jiwa, artinya kita pernah membunuh seseorang. Nah, kita harus siap juga untuk dibunuh. Kita datang kepada walinya yang terbunuh. Kita menyerahkan diri. Nah, itu bila kezaliman yang kita lakukan, kezaliman kejiwa, menyangkut dengan jiwa, fisik. Nah, tentunya nggak boleh secara pribadi, tapi ada aturan hukum. Kita sudah cabut gigi seseorang misalkan, kita harus menyerahkan diri ke pengadilan untuk siap dicabut gigi kita. Wa bi talabil ihlali in kana minal madhalimil irdiyah, dan dengan cara meminta ihlal, meminta dihalalkan, ingkana jika ada ianya kezaliman, minal madhalimil irdiyah, daripada kezaliman kehormatan, irdiyah, harga diri. Kita pernah mengumpat orang lain, menggosip orang lain, memfitnah orang lain. Kita harus datang ke orangnya, minta dimaafkan, minta dihalalkan. Wa biraddi ma akhadtahu in kana minal madhalimil maliyah. Wa biraddi ma akhadtahu, dan dengan mengembalikan apa yang telah engkau ambil akannya, in kana jika ada ayahnya kezaliman, minal madhalimil maliyah, daripada kezaliman harta. Cara keluar dari kezaliman harta yaitu dengan mengembalikannya ke yang punya. Sebelum dikeluarkan, kita masih bersangkutan akan dituntut pada hari kiamat. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis, man kanat alaihi li akhihi madlimatan falyastahilla minhu qabla ay ya'tiya yawma la dinara fihi wala dirhama. Man kanat alaihi li akhihi madlimah, barang siapa yang adalah di atasnya seseorang, li akhihi, untuk saudaranya itu, madlimah, satu kezaliman, falyastahilla minhu, maka hendak minta halal ia darinya saudara, qabla ayyatiya yaumun la, sebelum bahwa datanglah oleh hari, la dinara fi, yang tidak ada dinar padanya hari, wala dirham, dan tidak ada pula dirham. Kata Nabi, barang siapa yang punya sangkutan terhadap saudaranya, kezaliman, pernah menzalimi saudaranya, hendak minta halal, minta dimaafkan selama masih di dunia, sebelum datang hari yang di hari itu tidak lagi berlaku uang dinar dan uang perak, uang emas, uang perak, segala macam mata uang nggak ada lagi pada waktu itu, hari kiamat. Innama hiyal hasanatu wassayyi'at, hanya saja dianya yang berlaku pada hari kiamat itu al hasanat wasayyi'at, kebaikan dan keburukan. Artinya nanti kita harus membalas dengan segala kebaikan yang kita miliki. Segala kesalahan orang lain akan ditimpakan kepada kita kalau kita pernah menzalimi orang lain. Fa in ta'azzara 'alaika raddu ba'dil madhalim hatta lam yumkin bihalin. Fa in ta'azzara 'alaika, maka jika uzur, berhalangan, alaika, kepadamu, raddu ba'dil madhalim, oleh mengembalikan sebahagian kezaliman tadi. Fa in ta'azzara 'alaika, uzur kepadamu, tidak mungkin kita lakukan untuk mengembalikan sebahagian hak orang lain yang sudah kita zalimi, hatta la yumkin bihalin, sehingga tidak mungkin ianya mengembalikan tadi, bihalin, dengan satu kondisi pun, enggak ada cara lain. Kita cari-cari orangnya enggak ketemu, atau kita pernah merantau, dalam rantau kita pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil harta orang lain, sudah kita cari-cari orangnya segala macam, udah kita kemana-mana tapi enggak ketemu, enggak ada cara. Fa'alaika bisidqil laja ilallahi ta'ala wal iftikari wal ittirar fi ayyardiya anka khasmuk. Fa'alaika, maka hendaklah engkau, bisidqil laja, dengan benar-benar datang, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fa'alaika bisidqil laja, maka hendaklah engkau bisidqil laja, benar-benar datang mengadu, ilallahi Ta'ala, kepada Allah. Wal iftikar, benar-benar merasa butuh. Wal ittirar, merasa sangat mudarat, sangat membutuhkan pertolongan, minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Fi ayyardiyaka anka khasmuk,
pada bahwa membuat ridhayanya Allah angka untukmu, khasmaka akan musuhmu. Fi ayyardiya, bahwa membuat ridhayanya Allah angka untukmu, khasmaka akan musuhmu tadi. Jadi kita kalau nggak ada cara lain untuk mengembalikan kezaliman, maka benar-benar kembali kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah, mengungkapkan rasa bersalah yang sangat. Kita minta kepada Allah supaya Allah membuat orang yang pernah kita zalimi meridai, memaafkan kesalahan kita. Karena itu ada anjuran setiap kita mau tidur, hendaklah setiap orang yang pernah menzalimi kita maafkan dia, supaya juga orang lain yang dulu pernah kita zalimi, moga-moga dia juga memaafkan segala kesalahan orang-orang yang pernah menzaliminya. Kita mohon kepada Allah supaya Allah melembutkan hatinya hingga terpikir di hatinya supaya dia memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah menzaliminya. Itu cara pertama. Yang kedua, bil iksari liman dhalamtahu minad du'a wal istighfar. Wal iksar, dan memperbanyak liman dhalamtahu, bagi orang yang telah kau zalimi akannya, minad du'a, daripada berdoa, wal istighfar, dan mohon ampun. Kita perbanyak doa kepada orang yang pernah kita zalimi. Kita berdoa baik untuknya. Kita pernah menzalimi seseorang, kemudian kita doakan kepada ya Allah, ampunilah dosa dia ya Allah, berikan dia sehat badan, lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, segala macam. Insya Allah dengan kebaikan terus menerus yang kita doakan kepada dia, Allah membuka hatinya sehingga dia tergerak untuk memaafkan segala kesalahan-kesalahan, memaafkan segala kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepadanya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.